Rumah Tuhan itu sekali lagi pertama tentu saja membangun relasi komunikasi yang mendalam dengan Tuhan. Jadi setiap kali kita mengunjungi gereja, dimanapun kita berada, itu merasa bahwa kita menemukan rumah tempat kita berasal sekaligus tempat kita menuju kemanapun. Ini juga gereja pertama kali Romo Yosef yang saya kunjungi yang asri, unik dan menarik dan merangkul semua gitu ya. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih, berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Hari ini saya sedang ada di paroki yang terbaru gedungnya, yaitu Parke Kalvari Lubang Buaya. Masih ingat, 3 tahun lalu saya pernah menggalang donasi untuk paroki ini, hasilnya sudah kelihatan. Yuk saya ajak teman-teman semua untuk lihat-lihat paroki yang gedungnya terbaru di Kuskupan Agung Jakarta. Dijamin keren habis pokoknya. Yuk kita lihat-lihat. Bye-bye. Nah, yuk kita lihat-lihat. Inilah paroki Kalvari. Lihat itu gedung pintunya. Ini ada patung Yesus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dari Matius bab 25 ayat 35. Ada tulisan di bawahnya, Ecce Homo. Nah ini ada ayo namanya siapa yang ini? Ini kalau nggak salah namanya Shin. Lucenya nanti kita cari. Nah, ini saudara-saudara, keren luar biasa. Bagus sekali. Wow. Keren habis. Di situ ada 3 romo, 4 romo bahkan. Luar biasa keren. Ini ada buat difabel. Ini ada Romo Danto. Romo Danto, apa kesan Romo terhadap gedung gereja yang baru ini? Wes, luar biasa. Hanya 2 kata aja. Luar biasa, amazing. Nah ini Romo Komisi liturgi loh. Iya loh. Komentarnya Udah lolos berarti ya Romo ya. Nah ini Romo Ari, sahabat saya. Romo Ari, yuk kita jalan-jalan Romo. Kita bincang-bincang sama firman Tuhan. Kalau teman-teman tahu, saya itu ketua komisi kerasulan kitab suci. Sebelum saya itu ada Romo Romanus. Tapi sebelum Romo Romanus ini ada guru saya ini. Namanya Romo Ari Darmawan. Romo, kita bincang-bincang soal firman Tuhan ya Romo. Romo Yosef. Romo Ari ini guru saya kitab suci lah waktu saya di seminari. Beliau ini dulu mah udah jadi orang besar dari dulu lah. Teman satu rumah. Iya, pernah teman satu rumah juga. Romo, makna tentang rumah Tuhan dalam pemahaman, dalam penghayatan seorang Romo Ari Darmawan. Apa sih Romo rumah Tuhan? Kenapa kok umat tuh butuh rumah Tuhan? Emang nggak bisa doa di rumah sendiri-sendiri? Iya, rumah Tuhan itu sekali lagi pertama tentu saja membangun relasi komunikasi yang mendalam dengan Tuhan. Jadi setiap kali kita mengunjungi gereja, dimanapun kita berada, itu merasa bahwa kita menemukan rumah tempat kita berasal sekaligus tempat kita menuju kemanapun. Ini juga gereja pertama kali Romo Yosef yang saya kunjungi yang asri, unik dan menarik dan merangkul semua gitu ya. Gitu Romo Yosef. Luar biasa. Ini spontan, nggak ada skenarionya. Pokoknya tadi saya asal cabut. Keren nggak? Rumah Tuhan itu jangan lihat soal gedungnya, tapi relasi yang mau dibangun antara umat dengan Tuhannya. Cakep. Di sini kita mau nangis, kita mau ketawa, kita mau bersyukur, kita mau memohon. Rumah Tuhan. Yuk, bagi Betul. Anda yang lelah dalam kehidupan seringkali, datanglah ke rumah Tuhan. Setuju Romo Yosef. Rumah Tuhan adalah sebuah oase yang siap memberikan sebuah inspirasi, kekuatan buat hidup kita. Terima kasih Romo Ari. Amin. Thank you Luar Romo biasa. Yosef. Jo. Selamat lanjutkan. Makasih. Nah, di belakang saya ini ada umat nih. Saya nggak tahu umat mana. Selamat pagi ibu-ibu bapak. Boleh saya ganggu? Saya Romo Yosef.
Sering lihat di Waduh, luar biasa. Iya, ini ibu-ibu dari paroki mana? Saya dari Paulus Depok. Depok. Saya keluarga Kudus Pasar Minggu. Oh, Saya Tante Paulus Depok. Saya Kalvari. Bapak? Sama keluarga Kudus Pasar Minggu. Oke, Pasar Minggu itu sebetulnya tempat saya bertugas dulu sekali 3 bulan doang tapinya. Nah, ibu-ibu senang nggak punya gereja Kuskupan Agung Jakarta punya gedung gereja yang baru nih? Tanggapan ibu apa, Bu? Lihat gedungnya kayak begini. Saya ini yang kedua saya ke sini. Kemarin kebetulan ada pernikahan di sini tanggal 15 Februari. Saat ini saya datang untuk ziarah Portal Santa. Senang sekali ngeliatnya, megah, agung sekali ngeliatnya. Terus belum pernah saya lihat gedung gereja seperti ini. Oh ya, wah iya sih memang ini kalau kita lihat ya itu keren lah, lampu-lampunya juga bagus gitu. Nah ini kan mereka ternyata berziarah pengharapan dari paroki-paroki sekitar. Kita tanya yang dari paroki Kalvari, ayo Bu. Ini gereja yang dulu bercucuran air mata ini, betul? Saya waktu gedung gereja lama kita masih pakai tenda, kita masih pakai gedung serbaguna, kita masih pakai gedung ya ala kadar, panas banget, hujan ya becek, hujanan bocor sana sini. Apa sih reaksi ibu ketika ternyata umat paroki Kalvari bisa membangun gereja sebagus ini? Coba. Luar biasa penyertaan Tuhan, seperti biasanya Romo bilang dan saya mengamini, semua adalah penyelenggaraan ilahi. Saya dari SMA ada di sini, menikah di sini, di Bedeng, dan melihat yang seperti ini luar biasa. Kayaknya kok rasanya percaya tidak percaya ya. Luar biasa. Umat paroki Kalvari bisa bikin kayak begini, tapi saya yakin Tuhan yang tersalib di Golgota, di Kalvari itu yang menjadi kekuatan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang penuh belas kasih. Ya, amin. Kalau ini ibu-ibu yang lain nih, kan ini ziarah nih Portal Santa. Udah gereja keberapa ini? Saya kebetulan yang hari ini ke-9. Astaga, 9 baru di bulan Februari ya. Ya. Padahal kan tahun jubileum itu kan sampai Desember loh. Rasanya kepingin datang lagi. Siapa yang Anda sama seperti ibu-ibu ini baru bulan Februari itu udah 9 gereja, takutnya nanti di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Oktober bingung mau ngapain lagi. Masih semangat. Pokoknya jangan berhenti. Betul, ke gereja jangan lain. Berhenti cuma 9 doang ya. Karena apa? Dosanya kan banyak. Dosanya banyak. Betul. 2 dosanya diulang-ulang. 9 kali diulang-ulang juga nggak apa-apa, dosanya juga banyak. Dan pasti ini melihat Gereja yang lain. Betul. Tapi apa sih silaturahmi lah tentang tahun jubileum? Apa yang dipahami oleh umat Kuskupan Agung Jakarta ini? Ayo, tahun jubileum apa sih itu sebetulnya tahun jubileum? Jujur aja deh. Pengampunan dosa. Kalau ibu apa Bu? pengharapan. Kalau bapak? Iya sama pengharapan. Tahun jubileum adalah tahun rahmat Tuhan, di mana ada hitung-hitungannya. Ada 7 tahun, disebut 7 tahun Sabat. 7 kali 7 kali tahun Sabat itu sebetulnya disebut dengan tahun jubileum. Waktu itu tanah-tanah di Israel harus istirahat, nggak boleh ditanami, nggak boleh diolah. Hewan-hewan ternak juga harus beristirahat karena mereka harus regenerasi, harus karena kalau tanah diolah terus, tanah kan ada waktunya, ada musimnya. Tanah nggak bisa memulihkan dirinya sendiri. Maka sejak zaman dulu 3000 tahun yang lalu sudah ada paham bagaimana keadilan terhadap alam. Manusia hanya dititipi alam ini. Manusia hanya salah satu dari makhluk-makhluk yang tinggal di bumi ini. Bumi bukan hanya milik manusia, tapi juga seluruh alam ciptaan. Maka manusia harus memperjuangkan keadilan terhadap alam. Keadilan terhadap alam juga harus disadari dengan keadilan terhadap sesamanya. Maka budak-budak di tahun ke-50 harus dilepaskan. Orang-orang punya hutang harus dilunasi semuanya. Nggak boleh punya hutang di tahun Sabat. Semoga di tahun jubileum ini kita umat beriman Kristiani semakin punya harapan. Meskipun kayaknya sulit sekali buat berharap ya.
kayaknya lihat datang masalah, datang air mata, datang kesedihan, datang Itulah problem, kehidupan Romo. babak belur sama Pikul masalah. salib. Ya, tapi yang namanya pengikut Kristus harus berani pikul salib dan selalu punya harapan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Bapak-bapak. Iya. Bye. Nah, ini saudara-saudaraku panti imamnya di gereja Kalvari Lubang Buaya di daerah Jakarta Timur. Kita bisa melihat ornamennya minimalis tetapi indah, penuh makna. Ada Kristus yang tersalib tapi sekaligus Kristus yang bangkit dari kematian. Kita bisa melihat di situ bagaimana mimbar-mimbar sabdanya, bagaimana panti imamnya disusun secara rapi, gedung-gedung dinding-dinding gerejanya, lampu-lampunya, tata ruangnya diatur secara luar biasa. Mudah-mudahan gereja ini menjadi oase betul-betul bagi umat di paroki Lubang Buaya maupun bagi umat di daerah manapun yang datang ke sini, entah dalam konteks jubilium, mau melewati Porta Santa, ataupun kadang-kadang kita mampir berkunjung ke paroki-paroki tetangga kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mintalah rahmat ini pada Tuhan saat Anda masuk tahun jubilium. Bukan sekedar Tuhan ampuni dosaku supaya aku dapat absolusi, penghapusan dosa. Tuhan, aku berdoa supaya keluargaku yang telah meninggal juga diampuni dosa-dosanya. Itu boleh-boleh saja, tetapi di tahun jubilium semoga kehidupan kita dipulihkan, jalan hidup kita diratakan, relasi kita dengan sesama dan Tuhan juga ikut diperbaiki. Karena kan di Kalvari ini umatnya banyak yang kecil-kecil rumahnya, jadi kemudian mereka bisa menginapkan jenazah di sini. Khusus untuk warga nanti kami akan memberi busa-busa sebagai apa sih namanya itu soundproofing ya. Karena nanti ini juga akan digunakan untuk latihan band anak-anak Kristen. Nah, ini sesuatu yang menarik juga nih di salah satu sudut ruangan di paroki Kalvari, tepatnya di basement tempat parkir. Itu ada pojok Kalvari. Di situ umat yang mau kumpul di gereja sebelum kegiatan ataupun setelah ekaristi itu bisa mampir. Di sini bayangin ada nasi bakmoy, nasi goreng, mie ayam, bakmi B2. Disinilah umat kumpul, ngobrol-ngobrol, bagaimana pengalaman-pengalaman rohani bisa juga di-sharingkan saat makan bersama. Nah, ini dia Romo Rohadi, salah satu Romo yang pendoa. Dia juga betul-betul punya karisma, punya berrahmat atau karunia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yuk kita jalan-jalan ke Taman Doa Kalvari. Di sini ketika Anda keluar dari gereja, Anda memasuki Taman Doa Kalvari, langsung berhadapan dengan sebuah ruangan kecil atau gedung kecil tempat untuk benda-benda rohani yang rusak. Dibuang kita nggak berani, tapi di situ entah dibakar atau didoakan seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini yang baru juga bagus luar biasa, namanya Jalan Salib. Yuk, ikut bareng saya kita memasuki Jalan Salib di Paroki Kalvari. Luar biasa bagaimana gambar-gambar dari perhentian-perhentian pertama, kedua, dan seterusnya itu cukup berbeda dari gambar-gambar yang selama ini kita lihat. Di sini ada taman, ada air, ada kolam yang asri, yang indah, luar biasa. Jadi kalau Anda ke gereja, apalagi ada tempat tamannya, atau tempat doanya, atau gua Marianya, itu juga bisa menjadi salah satu oase rohani buat kita.
Bagaimana kita duduk dalam ketenangan, dalam keheningan. Nggak usah sibuk sama foto-foto ya, tapi berjalan bersama Tuhan. Menikmati indahnya tanam-tanaman yang begitu asri, begitu indah. Ngobrol sama Tuhan, deep talk dengan Tuhan. Sudah berapa lama kita nggak ngobrol sama Tuhan? Udah berapa lama Tuhan itu kayaknya kok kapan ya terakhir kali deket sama Tuhan? Kapan terakhir kali saya sayang-sayangan sama Tuhan? Kayaknya udah rindu, kayaknya udah kangen banget. Nah, di gereja-gereja yang memiliki taman atau jalan salib seperti ini, itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Coba jalin relasi kedekatan dengan Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti jalan-jalanmu. Aku gak ngerti jalan hidupku. Aku gak ngerti apa yang sedang terjadi, yang saat ini sedang aku alami. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan memberikan aku kebijaksanaan untuk memahami apa yang harus aku lakukan, untuk mengerti jalan-jalan hidupku, panggilanku, tugas-tugas dan tanggung jawabku. Meskipun terasa berat, meskipun terasa kok sulit sekali untuk menjalaninya, tapi percayalah saudara-saudara, bersama Tuhan Yesus, berjalan di jalan salibnya, memikul salibnya, menyangkal diri dan ikut Yesus. Nah saudara-saudaraku, ini lihat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depannya pohon-pohon yang ditanam ini makin besar, jadi makin rimbun, jadi nggak panas gitu ya. Ini suasananya indah sekali. Kalau bayangin ya, Anda sendiri, gak usah sama yang lain-lain, sendiri ngobrol sama Tuhan, hening kayak begini. Tuhan, ini aku Tuhan, aku datang dengan semua beban-bebanku, dengan semua harapan-harapanku, dengan semua Tuhan doa-doaku. Ku bawa Tuhan apapun yang aku miliki, pikiran-pikiranku, kebuntuan-kebuntuanku, air mataku, semuanya Tuhan ku bawa, aku satukan ke dalam jalan salib-Mu. Karena aku percaya kalau aku mengikuti Engkau, semuanya pasti ada jalan keluar bagi hidupku. Tuhan, udah lama hidupku ini tidak hijau seperti tumbuh-tumbuhan ini. Kering, korontang, hampir mati, hampir musnah aku. Tapi aku percaya setiap aku melihat salib-Mu, penderitaanmu, sengsaramu di salib, disitulah aku dikuatkan. Di situ aku bisa menyerahkan semua penderitaanku pada salib-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah aku, bawalah aku dalam terang kebangkitan-Mu. Salib-Mu di Golgota adalah kekuatanku. Bersamamu aku kuat. Ada yang baru dari Kalvari, yaitu Gua Makam Yesus. Yuk kita masuk. Ini harus digulingkan. Wah, gulingnya kayak gini. Wah, luar biasa. Si Eli ya yang kasihnya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Gereja Kalvari Lubang Buaya, berkat bantuan kasih persaudaraan sesama, berkat kebaikan Tuhan, berkat semualah yang bisa diwujudkan. Akhirnya umat orang di Lubang Buaya Kalvari bisa punya gedung gereja yang luar biasa. Selamat, ditunggu ya datang ke sini, ada porta sandalnya juga kok. Bye-bye.